Jerawat kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam agenda pengimbasan BIMTEK AKM tingkat SMP. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ibu-ibu semuanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan BIMTEK AKM yang pernah saya ikuti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada 2 pemateri. Yang pertama, saya sendiri, saya Ibu Puji Astuti, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh, Ibu Nidia Eka Pratiwi. Dan materinya keduanya saling melengkapi. Dan materi pertama nanti insya Allah akan saya sampaikan secara langsung. Nah, Bapak Ibu semuanya, agar agenda hari ini diberi kelancaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada gangguan, baik itu dari segi jaringan ataupun hal-hal lainnya. Mudah-mudahan agenda selama setengah jam ke depan atau 30 menit ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu. Ibu-ibu semuanya, izin saya untuk share screen ya, Ibu-ibu. Sudah tampil tayangannya, Ibu-ibu? Sudah ada. Oke. Ya, ibu-ibu semuanya, seperti yang sudah disebutkan tadi, saya akan menyampaikan materi terkait dengan analisis kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Dan di sini saya mencantumkan untuk angkatan 2 dan 3 karena ada 2 peserta yang mengikuti BIMTEK pada kesempatan kali ini ya, saya dengan Bu Nidia. Berikut adalah biodata peserta, khususnya untuk saya pribadi, nama Puji Astuti, unit kerjanya di SMP Muhammadiyah 8 Bandung, ya, tentunya kotanya di Bandung. Untuk mapel atau mata pelajaran yang diampunya adalah mapel IPA. Nah, materi yang akan disampaikan untuk sesi ini itu ada 8 bagian ya Bapak Ibu-ibu semuanya. Dan untuk poin 1, 2 insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan asesmen nasional dan instrumen AKM. Sedangkan nanti Bu Dia akan menjelaskan soal kisi-kisi dan seterusnya sampai ke poin 8 ya, sampai akhir. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan asesmen nasional? Ya. Di sini saya akan menyampaikan ada sekitar beberapa pertanyaan umum terkait dengan asesmen nasional ini. Untuk pertanyaan pertama, ini sebagai panduan saja, Ibu-ibu semuanya. Yang pertama, apa itu sebenarnya asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, selain pengertian tadi, kita lanjut ke yang berikutnya ya, Ibu-ibu. Yang kedua, yaitu mengapa sih AN ini diperlukan ya untuk bahasan selanjutnya, asesmen nasional saya singkat dengan tulisan AN ya, Ibu-ibu. Mengapa diperlukan AN? Tentunya AN ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan
Selain itu, menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar di suatu satuan pendidikan dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang kita bimbing selama ini. Nah, selanjutnya sebenarnya apa tujuan utama dari pelaksanaan AN tersebut? Meskipun tadi sudah dijelaskan ya, mengapa AN itu sangat diperlukan diterapkan di satuan-satuan pendidikan. Nah, ada 3 tujuan yang saya rangkum. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Kemudian memberi gambaran juga tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Dan terakhir, diharapkan dapat mendorong sekolah dan tentunya dinas pendidikan setempat untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Dan tentunya ini kaitannya dengan lingkungan belajar mengajar di suatu satuan pendidikan. Nah, pertanyaan yang keempat nih, kaitannya masih dengan asesmen nasional. Nah, apakah AN ini nantinya akan menentukan kelulusan? Asesmen nasional ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kelulusan peserta didik. Karena yang namanya kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Dan hasil AN ini tidak memuat skor peserta didik secara individual. Oleh karena itu, karena tidak mencakup nilai secara individual, ini AN ini tidak bisa menjadikan dasar untuk meluluskan atau tidak diluluskannya peserta didik dari satu satuan pendidikan. Nah, selanjutnya, siapakah yang nantinya akan menjadi peserta, asesmen nasional? Nah, yang menjadi peserta adalah seluruh satuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah di seluruh Indonesia, baik itu yang ada di kota sampai di pelosok-pelosok, ya. Termasuk satuan pendidikan tingkat kesetaraan, misalnya itu, paket A, paket B, maupun paket C. Nah, selanjutnya asesmen nasional ini akan diikuti oleh hanya sebagian peserta didik saja, baik itu siswa yang duduk di kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMK atau sederajat, yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Nah, selain itu, selain peserta didik eee, yang menjadi peserta AN, guru dan kepala sekolah pun pada asesmen nasional nanti akan mengikuti asesmen nasional juga. Hanya saja nanti instrumen yang dikerjakan guru dan kepala sekolah akan berbeda, ya. Berikutnya, pertanyaan yang sering muncul terkait dengan asesmen nasional ini, eee, mengapa ini HN hanya diikuti oleh sebagian saja seperti yang disebutkan tadi ya di pertanyaan sebelumnya. AN ini tujuannya adalah untuk memotret ya dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sehingga yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional ini. Jadi tidak perlu semua siswa ya mengikuti AN. Kemudian mengapa yang menjadi sasaran adalah kelas 5, 8, dan juga kelas 11? Kenapa tidak dipilih kelas 6, kelas 12, ataupun kelas 9 untuk di level SMP? Kenapa memilih, level yang ada di tengah ya? Khususnya untuk SD level 5 itu ada di jenjang kelas atas ya, di level tengahnya. Nah, hasil AN ini nantinya akan, menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, di mana kelas yang menjadi target AN ini dapat merasakan perbaikan pembelajaran
pada tahun berikutnya saat mereka masih berada di sekolah tersebut. Berbeda halnya dengan UN yang dilakukan di akhir tahun di satuan pendidikan, di tahun berikutnya, siswa tersebut tidak bisa melakukan perbaikan terhadap proses yang pernah mereka terima sebelumnya, seperti itu. Pertanyaan ke-8 nih masih terkait dengan AN, karena tadi saya sudah menyebutkan UN, apa sih sebenarnya AN ini bisa menggantikan UN atau tidak? Nah, AN ini tidak dapat menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, AN ini menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan secara utuh pada satuan pendidikan. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, setelah pelaksanaan AN ini nantinya akan ada perbaikan ya di tahun berikutnya terhadap proses belajar mengajar yang diterima peserta didik. Berikutnya, pertanyaan yang sering muncul terkait dengan asesmen nasional ini, mengapa yang diukur adalah literasi dan menumerasi saja? Ya, jika Bapak Ibu sudah mendengar dengan istilah AKM, AKM yang diukur untuk level, eee, SD, SMP, ataupun SMA ini hanya tentang literasi dan numerasinya saja. Mengapa hanya literasi dan numerasi yang diukur? Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan dan kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, tetapi seluruh mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional ini mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Nah, diharapkan setelah pengimbasan ini nantinya Bapak Ibu dari mapel lain selain bahasa Indonesia dan juga matematik dapat menerapkan, dapat membuat soal-soal AKM yang diterapkan di mata pelajarannya masing-masing. Berikutnya, mengapa AN mengukur karakter murid juga? Nah, kalau biasanya yang namanya ujian nasional itu hanya mengukur kemampuan kognitif saja. Sedangkan pada asesmen nasional ini mengukur karakter murid juga, ya. Nah, instrumennya nanti akan dibahas di sesi berikutnya ya. AN ini bertujuan seperti yang disebutkan di awal tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, tapi juga memotret hasil belajar sosial emosional. AN diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Nah, itu adalah seputar tentang asesmen nasional secara umum. Untuk bagian berikutnya, saya akan coba jelaskan sebenarnya instrumen apa saja sih yang, akan diberikan nanti pada asesmen nasional, ya. Ada 3 instrumen yang akan diberikan, yaitu yang pertama adalah AKM atau analisis kompetensi minimum, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, pada instrumen AN ini, secara umum untuk AKM ini nantinya akan mengukur literasi membaca dan literasi matematika siswa. Sedangkan survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Sedangkan yang terakhir survei lingkungan belajar yang nantinya akan mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, untuk survei lingkungan belajar nanti akan dikerjakan oleh siswa, guru, dan juga kepala sekolah.
Nah, ini tadi sudah jelas ya tentang analisis kompetensi minimum. Kenapa yang dimintanya minimum? Tentunya untuk menunjukkan literasi membaca dan menumerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun lintas jenjang. Dan tidak semua konten pada kurikulum nantinya akan diujikan ya, tetapi berfokus pada kompetensi esensialnya saja. Nah, berikut adalah perbedaan AKM dan UN. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu ya, tadi di awal juga sudah dijelaskan kalau UN itu di akhir, tingkat akhir satu satuan pendidikan, sedangkan AN atau AKM nantinya hanya di kelas 5, 8, dan juga 11. Kemudian UN seluruh siswa mengikuti, sedangkan AKM hanya sampel saja, ya. Ini adalah, penjelasan secara umum terkait dengan, pelaksanaan perbedaan UN dan juga AKM. Nah, survei karakter tentunya karakter mana nih yang nantinya akan dinilai tentunya, berfokus pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ya, itu survei karakter yang nantinya harus dikerjakan oleh siswa. Dan terakhir survei lingkungan belajar sudah disebutkan tadi, diisinya oleh peserta didik, guru, dan juga kepala sekolah, dan tentunya nanti pertanyaannya akan disesuaikan dengan perspektif respondennya yang akan mengisi survei tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan di sesi pertama terkait dengan seputar tentang, asesmen nasional dan juga, mengenai instrumen dalam pelaksanaan asesmen nasional. Untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ibu Nidia Eka Pratiwi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi mengenai AKM yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bu Puji. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Enggak loading, sebentar ya Ibu. Bapak Ibu. Ibu-ibu. Enggak loading, sebentar ya. Coba ya. Muncul nggak? Muncul, Bu? Belum. Udah ada. Ada ya? Ya, mohon maaf. Direkam ya. Ulangi lagi ya, Bu Puji? Enggak? Lanjut aja. Oke. Ya, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai soal dan kisi-kisi AKM itu sendiri. Nah, yang pertama, bentuk soal dari asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.
Untuk pilihan ganda, itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian kalau pilihan ganda kompleks, dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian juga kita bisa menggunakan soal menjodohkan bentuknya, yaitu murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya yang paling tepat. Kemudian isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Serta uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, nah soal AKM ini akan diberikan kepada murid kelas 8 dan murid kelas 11, yaitu sejumlah 36 soal literasi dan soal numerasi. Kemudian AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada kisi-kisi, AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Nah, kemudian bahasan selanjutnya mengenai perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Karena yang dinilainya adalah berbasis kompetensi, maka pembelajarannya pun harus berbasis kompetensi. Beberapa perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Kemudian kalau berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Yang berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan yang berbasis konten belajar hanya untuk cakupan materinya saja. Kemudian yang berbasis kompetensi selanjutnya menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan yang berbasis konten hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang berbasis kompetensi selanjutnya pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Apabila yang konten yaitu pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi ini berorientasi pada proses penguasaan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten itu hanya berorientasi pada nilai akhir yang diperoleh oleh siswa. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah komponen AKM. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Puji di awal, bahwa AKM ini terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, ada konten pada literasi membaca dan numerasi. Yang pertama, untuk literasi membaca, itu kontennya berupa teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, serta informasi dalam rangka pengembangan wawasan, serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, sedangkan teks fiksi itu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembacanya. Konten untuk numerasi itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ada 4 konten. Untuk bilangan itu meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, juga desimal. Sedangkan untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan yang baku. Yang ketiga, data dan ketidakpastian, ini meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Dan yang terakhir, untuk konten di numerasi ini adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, itu untuk konten pada komponen AKM. Selanjutnya, selain konten, juga ada proses kognitif. Nah, untuk literasi membaca, proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Untuk menemukan informasi, itu meliputi mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersebut dari wacana,
Kemudian kalau interpretasi dan integrasi itu meliputi pemahaman informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi itu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks tersebut. Nah, untuk proses kognitif pada AKM numerasi, itu meliputi 3 bagian. Yang pertama ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk pemahaman, peserta didiknya nanti diharapkan mampu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Untuk penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, sedangkan untuk penalaran itu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Itu untuk proses kognitif. Selanjutnya, yang terakhir, komponen AKM juga meliputi konteks. Nah, konteks ini antara AKM literasi dan AKM numerasi, konteksnya sama, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan saintifik ini berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Seperti itu. Itu adalah komponen-komponen AKM. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal AKM. Nah, Bapak, Ibu semuanya, yang tadi seperti telah disebutkan bahwa contoh soal AKM ini sangat beragam. Ini ada beberapa contohnya. Untuk soal literasi, biasanya disajikan dalam bentuk teks, seperti sesuai dengan tadi kontennya ya, teks. Kemudian ini contoh teksnya. Kemudian nanti peserta didiknya diminta untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas atau tidak. Maka otomatis peserta didiknya harus paham juga informasi yang terdapat di teks yang tadi disajikan. Kemudian ini adalah contoh dari soal pilihan ganda kompleks. Peserta didik boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ini adalah contoh soal yang lain. Peserta didik membuat simpulan iya atau tidak dari teks yang tadi disajikan. Kemudian jika iya ataupun jika tidak, peserta didik diminta untuk dapat menjelaskan alasan kenapa menjawab atau berpendapat iya maupun tidak pada soal tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk soal numerasi, contohnya seperti ini. Peserta didik diajak membandingkan terlebih dahulu. Kemudian nanti peserta didik harus mampu menghitung dari apa yang tadi telah dibandingkan. Kalau tadi contohnya diskon ya. Kemudian peserta didik nanti contoh soal yang pertama boleh mengisi jawaban benar atau jawaban salah, tentu dari berdasarkan perbandingan yang tadi atau soal yang sebelumnya disajikan. Kemudian ini jawaban iya atau tidak, tentu saja berserta dengan penjelasannya kenapa menjawab iya atau tidak. Itu contoh-contoh soal AKM. Kemudian yang ketujuh adalah pelaporan hasil AKM. Nah, pelaporan hasil AKM ini dibagi dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat adalah mahir. Bagaimana kriterianya? Nah, kriterianya adalah ini. Yang pertama, perlu intervensi khusus jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian dasar, apabila murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga, cakap, itu jika murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang keempat adalah tingkat yang paling tinggi, mahir. Dikatakan mahir apabila murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks tersebut.
Dan yang kedelapan adalah pemanfaatan pelaporan AKM. Pemanfaatan pelaporan AKM hasil AKM ini dijadikan dasar untuk menentukan strategi pembelajaran kepada siswa yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa tersebut. Dengan begitu, perlakuan pembelajaran kepada siswa tidak akan sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kompetensi siswa tersebut. Ya, Bapak Ibu, maaf Ibu-Ibu semuanya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi lanjutan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji. Mudah-mudahan dapat diterima oleh ibu-ibu semua. Ya. Terima kasih banyak. Dan ini satu lagi, Bapak Ibu, AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Dengan memanfaatkan informasi AKM, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Hasil AKM juga dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap teaching at the right level dengan strategi yang sesuai dengan kondisi murid. Tugas atau pembelajaran yang diberikan juga sesuai dengan kondisi murid. Dengan demikian, antusiasme untuk belajar tetap terjaga. Rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana atau rasa putus asa karena tugas yang mungkin terlalu sulit di luar jangkauan murid itu dapat dihindari. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah materi yang bisa kami sampaikan, Ibu-Ibu semuanya. Jika ada materi atau bagian yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan secara langsung kepada saya ataupun Bu Dia. Jika tidak, kami akan tutup agenda pengimbasan materi AKM pada kesempatan kali ini. Sudah cukup, Bu Ibu? Cukup ya. Oke, Ibu-Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya, atensinya pada kesempatan kali ini. Ibu Dia juga terima kasih sudah melengkapi sebagai pemateri pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di agenda pengimbasan materi-materi lainnya. Mungkin suatu saat nanti bisa jadi ibu-ibu yang memberikan materi kepada kami, seperti itu. Saya tutup. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Bu Nisa, Bu Tiana, Bu Iin, Bu Dia. Saya tutup ya. Ya, Bu Puji, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya.